wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alhamdulillah, puji serta syukur adalah kita panjatkan pada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudro dan irodahnya lah kita bisa berkumpul melaksanakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadinya gerhana bulan, di mana Rasulullah SAW bersabda melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menerangkan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan, termasuk gerhana matahari dan juga gerhana bulan, merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Layak sifani limauti ahadin walau hayatihi. Terjadinya gerhana bulan dan juga terjadinya gerhana matahari bukanlah disebabkan karena matinya seseorang ataupun karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, jika kalian menyaksikan telah terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wakabbiru, bertakbirlah, wasollu, dan laksanakanlah sholat, dan juga watasodaku, bersedekahlah kalian. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga sebagai bentuk yukhawwifu Allahu ibadana. Allah sedang menakut-nakuti hambanya. Allah sedang memberikan sebuah isyarat agar kita selaku hambanya menimbulkan rasa takut, memunculkan rasa khawatir bahwa semesta ini ada yang mengatur dan ada yang mengendalikannya. Bahkan dalam seketika semesta ini bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu rangkaian dari kiamat, yaitu kiamat sugro menuju kiamat kubro. Para ulama menjelaskan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara tanda-tanda kiamat sugro dan juga tanda-tanda kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu merupakan salah satu peristiwa-peristiwa yang terjadi di semesta alam ini dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Artinya secara pengetahuan, secara sains itu bisa dibuktikan. Dan salah satu tanda kiamat sugro, kiamat kecil itu yang gerhana bulan, termasuk juga gerhana matahari. Karena ini bisa dibuktikan melalui teknologi dan juga bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan sains. Tapi setelah terjadinya tanda-tanda kiamat kecil atau asyratus sa'atil sugro, maka sebenarnya itu merupakan rangkaian-rangkaian menjelang terjadinya kiamat kubro, kiamat besar. Yang kiamat besar ini karakteristiknya berbeda dengan kiamat kecil.
di mana para ulama menjelaskan kalaulah kiamat kecil atau kiamat sugro itu merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di semesta alam ini dan tidak bertentangan dengan akal, bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, bisa dibuktikan dengan teknologi dan sains, maka tanda kiamat kubro, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di semesta alam ini yang sulit dicerna oleh akal dan tidak bisa dibuktikan dengan teknologi dan juga ilmu pengetahuan serta sains. Oleh karena itu nanti di antara tiap kiamat kubro, salah satu cirinya adalah ketika matahari tidak terbit dari arah timur, tapi malah sebaliknya terbit dari arah barat dan tenggelam dari arah timur. Ini merupakan salah satu gejala yang berbalik, bertolak belakang dengan yang selama ini kita alami. Lalu kemudian salah satu tanda kiamat kubro juga ketika Nabi Isa diturunkan untuk menghadapi para dajjal. Dan kita ketahui bagaimana dajjal menguasai semesta alam ini, dan sesuatu yang bisa jadi kita sulit memahami dan mencernanya, di mana dajjal diberikan kemampuan untuk menghidupkan seseorang dan diberi kemampuan untuk mematikan seseorang. Dajjal juga diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan untuk menghentikan hujan, dan peristiwa-peristiwa yang tentu tidak bisa dicerna oleh akal, karena itu merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Tapi sebelum ke sana, tentu kita juga harus lebih mengenal tanda-tanda kiamat sugro dulu sebelum terjadinya kiamat kubro. Ternyata Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat sahihnya, yaitu Bukhari Muslim, berdasarkan salah satu kesaksian rawi yaitu Auf bin Malik, di mana beliau mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin Tabuk." Suatu waktu aku pernah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Tabuk, fi kubbatin min adamin, yaitu di salah satu kubah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda kepada kami, "Uqdud sittan baina yaday sa'ah." Perhatikanlah oleh kalian, hitunglah oleh kalian 6 perkara sebelum nanti terjadinya kehancuran semesta alam ini. Hitunglah oleh kalian 6 hal sebelum terjadinya kiamat kubro, dan itu adalah rangkaian-rangkaian menuju kiamat kubro. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, di antara 6 hal sebelum menjelang terjadinya kiamat besar atau kehancuran semesta alam ini, yang pertama adalah ditandai dengan al-mauti, kematian diriku. Dan ini sudah terjadi. Ternyata kematian Rasulullah SAW itu merupakan rangkaian terjadinya kiamat menuju kiamat kubro. Jangankan sebelum kematian Rasulullah SAW, justru awal starting terjadinya kiamat itu ketika Rasulullah SAW diutus di satu Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW diutus, maka itu adalah awal mula terjadinya rangkaian kiamat besar. Dan kemudian peristiwa berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW diwafatkan. Dan ketika Rasulullah SAW diwafatkan inilah menurut komentar Ibnu Abbas, termasuk juga komentar Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW hidup bersama kami, lalu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, adha'akul syai'in, seolah-olah semuanya bercahaya, seolah-olah yang semuanya asalnya jahiliyah menjadi berada di bawah hidayah. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggalkan kami, maka seolah-olah kota Mekah dan kota Madinah menjadi gelap kembali. Kita saksikan dalam sejarah, diawali dengan carut marutnya kondisi umat Islam,
Setelah Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, lalu menciptakan peradaban yang sangat hebat, menciptakan kondusivitas sosial, menciptakan hidayah keimanan yang ada di dua kota tersebut. Tapi semenjak Rasulullah SAW wafat, awal mula fitnah bermunculan. Di saat Abu Bakar As-Siddiq memimpin menggantikan Rasulullah SAW, muncul fitnah sekelompok orang-orang yang menolak zakat, orang-orang yang menganggap zakat tidak wajib. Kewajiban zakat hanya berlaku di saat Rasulullah SAW masih hidup, sehingga rukun Islam berkurang oleh kelompok ini. Bukan ada 5 menjadi ada 4, dikurangi dengan membayar zakat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq harus memerangi mereka, yaitu memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir, karena menolak salah satu fondasi rukun Islam yang ada 5 menjadi 4. Sampai peperangan itu banyak menghabiskan para sahabat penghafal Quran, banyak wafat di saat peperangan terjadi. Demikian juga ketika terjadi peralihan kepada Umar bin Khattab, terjadi juga fitnah-fitnah di mana Umar bin Khattab wafat, dibunuh oleh salah satu tokoh munafik. Demikian juga di zaman Utsman bin Affan muncul lagi fitnah-fitnah yang lebih dahsyat. Bahkan ketika zaman Ali radhiyallahu anhu, fitnah-fitnah itu semakin dahsyat lagi. Bermunculan firqah-firqah, aliran-aliran sesat semisal Khawarij dan Syiah. Belum nanti kemudian terjadi pertikaian antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, fitnah demi fitnah. Maka ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak akan ada suatu zaman kecuali zaman itu akan lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Maka gambaran hari ini sebenarnya merupakan gambaran Rasulullah SAW, di mana dari zaman ke zaman bukan lebih baik tapi lebih buruk, karena itu merupakan rangkaian secara sosial akan terjadinya kiamat kubro. Kemudian ciri yang kedua, setelah Rasulullah SAW wafat dan itu terjadi, maka ciri yang kedua adalah summa fathu Baitul Maqdis, yaitu penaklukan Baitul Maqdis, Yerusalem, Al-Quds, Masjidil Aqsa akan ditaklukkan. Dan tanda kiamat ini pun telah terjadi, terutama di zaman Umar bin Khattab. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu pernah ditaklukkan. Walaupun nanti di abad ke-5 Baitul Maqdis ini juga direbut kembali oleh tentara Salibis, di mana umat Islam kalah, dipukul mundur, sampai Imam Al-Ghazali harus melakukan uzlah, harus mengasingkan diri, mengevaluasi ada apa dengan umat ini. Kalau dulu Rasulullah SAW dengan pasukannya yang sedikit, dengan peralatan militer yang seadanya mampu mengalahkan. Terjadi saat perang Badar, di mana musuh ketika itu jumlahnya 1000, sedangkan umat Islam hanya 300-an, tapi umat Islam mampu mengalahkan jumlah yang begitu banyak. Tapi di abad ke-5 umat Islam dipukul mundur, dikalahkan oleh tentara Salib. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali Ujlah mengasingkan diri, lalu melahirkan salah satu karya terbaiknya, yaitu Ihya Ulumuddin. Dari kurikulum Ihya Ulumuddin itu melahirkan generasi Nuruddin Zanki. Dari generasi Nuruddin Zanki tersebut melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi, dan dengan Salahuddin Al-Ayyubi Fathul Baitul Maqdis, Al-Quds, Masjidil Aqsa mampu dikuasai kembali dan direbut kembali. Karena itu merupakan tanda kiamat sugro. Hari ini kita melihat fakta Masjidil Aqsa direbut kembali oleh orang-orang kafir. Dan yakinlah
maka Baitul Maqdis akan direbut kembali oleh umat Islam, akan direbut kembali oleh pasukan kaum muslimin. Tapi ingat, ditaklukkannya kembali Baitul Maqdis itu merupakan salah satu tanda kiamat sugro yang sudah terjadi beberapa kali di zaman Umar bin Khattab, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan kelak Baitul Maqdis akan direbut kembali oleh kaum muslimin di era sekarang atau mungkin di era yang di masa yang akan datang. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, tanda yang ketiga setelah Baitul Maqdis ditaklukkan, yaitu summa mautanu ya'budu fikum kaku asil gonami. Akan terjadi sebuah penyakit, di mana penyakit ini akan menimpa kalian sebagaimana penyakit ini menimpa domba-domba atau kambing-kambing, di mana penyakit ini mematikan. Penyakit ini banyak akan memakan korban, dan ini pun terjadi. Ya, selain di zaman dulu ada penyakit taun, penyakit yang mematikan, dan para sahabat yang menimpa atau tertimpa penyakit tersebut pasti akan divonis meninggal dunia. Di tahun 2019 kita mengkaitkan peristiwa terjadinya COVID-19 dengan salah satu penyakit yang dianggap penyakit yang berbahaya dan juga banyak memakan korban, atau penyakit-penyakit yang hari ini yang tidak ada obatnya, semisal HIV, AIDS, dan juga penyakit-penyakit semisalnya. Dan ini sudah terjadi bermunculannya penyakit-penyakit yang tidak terdapat obatnya. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, di antara ciri kiamat sugro itu adalah istifadatul mal, akan melimpah ruahnya harta kekayaan, sampai-sampai ada orang yang ketika akan berinfak maka tidak satupun ada orang yang menolaknya. Ketika ada orang yang berinfak 100 dinar, maka bukan diterima tapi malah ditolak. Kenapa? Karena sosial ekonomi atau ekonomi saat itu semuanya pada mapan. Orang-orang miskin betul-betul diberantas. Tidak ada status sosial fakir miskin, semuanya kaya raya, dan tidak ada satupun yang menerima infak sedekah. Ini barangkali kita melihatnya hanya tanda ini yang belum terjadi. Kalau tadi Rasulullah wafat sudah terjadi tanda kiamatnya. Yang kedua, Baitul Maqdis juga terjadi dan akan terjadi nanti kelak. Yang ketiga, penyakit aneh sudah juga bermunculan, sudah terjadi. Barangkali kita yang keempat ini menganggap tanda yang keempat ini belum terjadi, yaitu harta melimpah ruah di kalangan masyarakat sampai ada orang yang bersedekah ditolak. Padahal menurut para ulama ini pun sudah terjadi tanda kiamat yang keempat. Sejak kapan? Sejak era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika saat itu Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 2 tahun setengah dengan keadilannya semuanya sejahtera. Sampai ada satu hari di mana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para pejabatnya agar diumumkan ke pusat-pusat kota, siapa yang punya hutang belum terlunaskan, siapa yang punya usaha tidak punya modal, siapa yang ingin menikah tidak punya mahar, maka ditunggu oleh kami di Baitul Mal dari pagi sampai malam. Ketika ditunggu tidak ada satupun orang yang datang ke Baitul Mal untuk bisa memanfaatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Bahkan saat itu pernah terjadi ketika zakat fitrah sulit untuk didistribusikan, dan itu pun sudah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz.
Tanda yang keempat ini pernah terjadi dan kelak akan terjadi lagi, dan itu sebagai bukti kiamat sugro menjelang ke kiamat kubro semakin dekat. Kemudian yang kelima, summa hudnatun la yabqa baitun minal ardi illa dakhalathu. Summa fitnatun, kemudian akan terjadi fitnah, di mana tidak akan ada satu fitnah kecuali fitnah itu akan masuk kepada orang-orang Arab. Apa yang dimaksud fitnah itu masuk ke orang-orang Arab? Satu, secara politik nanti Timur Tengah akan terjadi fitnah. Dulu di zaman 2014 Libya digonjang-ganjing, kemudian Irak, termasuk juga Palestina, termasuk juga di Mesir ketika As-Sisi dengan Mursi terjadi gejolak politik, penggulingan kekuasaan. Demikian juga Sudan hari ini, banyak mahasiswa yang dipulangkan karena terjadi konflik politik di Timur Tengah. Rasulullah SAW sudah menggambarkan bahwa tanda kiamat yang kelima, yaitu semua negeri Arab Timur Tengah akan terjadi yang namanya fitnah. Hatta Arab Saudi, sekarang kebijakan Arab Saudi sudah membolehkan orang membuka cadar, perempuan boleh bekerja, bahkan klub-klub sepak bola dihadirkan di sana, sampai diskotik, sampai klub-klub malam, ya, itu sudah dilegalkan. Miras juga sudah dilegalkan. Semuanya sudah terkena fitnah. Dan inilah gambaran Rasulullah SAW. Timur Tengah saja, yang dimana di sana banyak para ulama, banyak juga alim ulama, karya-karya para ulama, orang-orang soleh, sudah terkena fitnah, apalagi yang di luar Timur Tengah. Dan yang keenam, ini barangkali yang belum terjadi, yaitu summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Akan terjadi kondusivitas keamanan, yaitu di mana masyarakat akan mengalami satu masa ada seorang wanita yang kemudian berjalan di tengah malam, tidak ada satupun yang mengganggunya, tidak ada begal, tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan, tidak ada penculikan, tidak ada pencurian. Maka seorang wanita merasa aman ketika jalan di tengah malam. Nah, ini barangkali satu-satunya yang belum terjadi, yaitu peristiwa kiamat sugro, yaitu tanda yang keenam, ketika kondusivitas keamanan itu terjadi sehingga kriminalitas tidak ada lagi seorang wanita berjalan di malam hari merasa aman. Berarti dari 6 itu 90%-nya sudah terjadi. Ini betul-betul kiamat semakin dekat. Zaman semakin bukan lebih baik, tapi justru semakin hancur, baik aturannya, baik sistemnya, baik orang-orangnya. Kalau dulu di zaman Nabi Lut yang terjadi hanya kemaksiatan homoseksual, yaitu laki-laki suka terhadap laki-laki, tapi hari ini lebih banyak lagi variannya. Bukan hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi wanita dengan wanita, bahkan ada transgender dan juga berbagai macam penyakit seksualitas. Oleh karena itu, terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini merupakan salah satu pengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, termasuk juga infak sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan senantiasa memperbaiki diri dan terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Itu saja barangkali yang bisa khotib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.